Terkait dengan kebocoran data pribadi, doxing kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif SafeNet, ada Mas Damar Juniarto. Mas Damar, selamat malam. Ini kasus Denny Siregar, Bang Denny ini bukan kasus baru, karena sebelumnya kita sering sekali dihadapkan dengan permasalahan kasus kebocoran data, doxing dan sebagainya. Anda melihat mekanisme verifikasi selama ini seperti apa, Mas Damar? Oke, terima kasih Tiffany. Memang betul, kalau kita bicara tentang doxing, ini bukan kejadian pertama ya. Doxing adalah satu proses pengumbaran informasi yang berkaitan dengan data pribadi dari seseorang yang tujuannya, nah ini yang paling penting tentang tujuannya. Tujuannya adalah untuk mempermalukan, mengintimidasi, memeras, membuat malu, dan membahayakan targetnya. Jadi kalau kita lihat yang sudah terjadi di Indonesia itu dari tahun 2017 kita sudah marak sekali melihat praktek doxing. Dalam konteks Indonesia juga kita perlu sampaikan bahwa doxing itu adalah sebuah tindakan yang bisa membahayakan sampai ke mengarah pada tindakan fisik. Jadi seringkali doxing itu disertai dengan sebuah serangan fisik yang bisa membahayakan jiwa seseorang. Karenanya SafeNet dari tahun 2017 kita mengatakan harus ada pengaturan yang cukup ketat tentang doxing. Nah ini penting untuk diingat bahwa platform teknologi di mana masyarakat biasanya sekarang mengandalkan untuk berkomunikasi, misalnya di Twitter, itu sudah ada aturan khusus tentang larangan terhadap doxing. Jadi Community Guidelines Twitter sudah mengatakan tidak boleh ada satu akun yang menggunakan akun tersebut untuk mendoxing orang lain. Jadi yang terjadi pada dari tahun 2017 lalu sampai sekarang 2020, kalau kita menemukan ada akun yang melakukan doxing di platform Twitter, itu sebetulnya sudah langsung menyalahi dari community guidelines. Nah dalam konteks Indonesia, ini kan kita secara spesifik ya, yang terjadi adalah sampai sekarang tidak pernah ada pelaku doxing yang dipidanakan. Jadi ini agak mengherankan karena kalau di banyak kejadian di luar negeri, doxing itu dimasukkan dalam kategori cyber stalking namanya. Kita ada undang-undang ITE padahal ya, Mas? Iya, sudah ada undang-undang ITE dan ada juga draft rancangan undang-undang PDP. Sebetulnya aturan tentang doxing itu termasuk dalam aturan yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi kalau dia sampai bisa dirumuskan dengan lebih ketat, jadi orang bisa langsung tahu, oh doxing itu punya konsekuensi pidana, maka seharusnya dia orang yang mengalami kerugian dari doxing itu bisa melaporkan dan minta polisi untuk menindak ya. Tapi kita melihat dari sampai 2017 sampai sekarang belum pernah pelaku doxing itu ada tindakan dari penegak hukum. Mungkin juga karena aturan spesifiknya belum ada tentang bunyi atau makna doxing itu sendiri. Nah, tapi ini kita bisa mengacu pada pemahaman di cybercrime internasional yang di mana doxing itu sudah masuk sebagai salah satu tindak pidana yang membahayakan. Oke. Nah itu Tiffany, kita juga perlu bicara sekarang bahwa di mana saja orang bisa mengalami doxing, dan hampir boleh saya katakan doxing ini bisa dialami di platform mana saja, mau di Facebook, mau di Twitter, mau di platform Google. Semua ini dimungkinkan karena memang sama sekali tidak ada kesadaran orang juga untuk melindungi data pribadinya, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah orang atau organisasi yang kita mempercayakan data kita itu tidak mampu untuk melakukan perlindungan. Sehingga itu ada isu tentang kebocoran data, lalu yang mungkin terjadi hari ini ya, atau kemarin pada Denny Siregar. Nah tapi kita harus hati-hati untuk melihat bagaimana doxing digunakan di Indonesia. Doxing digunakan di Indonesia itu paling sering digunakan dengan motif untuk melakukan intimidasi. Intimidasi? Jadi intimidasi, sebetulnya yang terjadi ini adalah satu bentuk intimidasi baru. Caranya adalah dengan mendoxing rumah orang di mana, lalu kebiasaannya apa, yang sesuatu yang sangat spesifik sehingga orang yang kemudian datanya didoxing, dia merasa, waduh saya berada dalam bahaya. Nah itu sebetulnya tujuan doxing itu sendiri. Kalau di Indonesia. Jadi intimidasi artinya berujung seperti pemerasan? Iya, kalau dalam pengalaman selama ini sebetulnya lebih banyak berujung pada menarget orang tersebut sehingga dia nanti dilukai secara fisik. Dilukai secara fisik? Secara fisik, betul. Jadi kan dalam praktek doxing yang paling sering dibocorkan itu adalah lokasi tempat tinggal atau lokasi target di mana dia berada. Nah itu yang dibocorkan dengan harapan ketika itu dibocorkan
maka akan memudahkan orang untuk melakukan sebuah serangan secara fisik. Itu yang kerap kali terjadi. Oke, Jadi oke. agak berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan praktek-praktek di kawasan ya, misalnya di Asia Tenggara, doxing bisa dilakukan terhadap jurnalis, misalnya di Filipina, tapi targetnya adalah bukan intimidasi, tapi memang dia targetnya sesuatu yang lain, yaitu upaya untuk menjatuhkan reputasi orang tersebut. Nah itu yang paling sering dilakukan kalau di kawasan. Oke. Ini jadi cukup, bukan cukup lagi, sangat sangat potensi bahayanya besar Mas Damar. Kalau misalnya tadi Anda bilang, apa, intimidasi, kemudian, apa, ada kekerasan fisik, ujung-ujungnya gitu motifnya. Nah, kita sebagai pengguna, kita kan sekarang dihadapkan dengan semuanya serba digital, ya kan? Apa namanya, e-commerce, medsos, semuanya. Yang mana ketika kita masuk, verifikasinya pun akan membutuhkan data-data kita kan secara lengkap, ya, hampir detail lah gitu. Kemudian bagaimana menjaga ini semua agar kita tidak dimanfaatkan, tidak masuk dalam lingkaran sindikat-sindikat pelaku-pelaku doxing ini, dijauhkan, tapi kita juga dihadapkan bahwa keamanan perlindungan atau keamanan siber kita ini masih lemah, walaupun payung hukumnya sebenarnya juga ada undang-undang ITE, tapi bisa dibilang masih lemah juga karena selama ini tadi Mas Damar bilang, ya pelakunya pun nggak ada yang apa, akhirnya tertangkap, kemudian dapat jatuhi hukuman pidana juga. Ya memang kalau kita lihat ya, doxing itu sebetulnya satu pintu masuk yang digunakan oleh penjahat atau orang yang pelaku doxing untuk menarget ya, membahayakan si targetnya itu sendiri. Dan kalau kita lihat tadi kalau kita lihat cek satu-satu ya secara global gitu, sebetulnya itu yang bisa terjadi pada dia itu bisa dari balas dendam, penyiksaan, dan upaya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Nah Indonesia karena kita masih absen lah ya, katakanlah gitu ya, belum ada undang-undang perlindungan data pribadi yang kuat. Lalu yang kedua, sekalipun ada aturan, misalnya diatur dalam bentuk peraturan menteri dan juga ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, atau misalnya tadi disebut tentang undang-undang ITE, itu masih belum cukup bisa menjadi payung yang bisa melindungi seseorang untuk mengalami tindakan salah satu tindakan serangan cyber seperti doxing. Nah, sehingga caranya cuma hanya tinggal satu, ketika payung hukum yang belum ada, maka kita kembali pada mengingatkan masyarakat untuk punya jaga-jaga, jadi menjaga datanya sehingga jangan terumbar cukup banyak di digital. Caranya adalah membatasi penggunaan atau pemberian data itu hanya kepada pihak-pihak yang memang bisa mempertanggungjawabkan penyimpanan data. Dan ini nggak mudah karena mengingat Indonesia ada banyak sekali kejadian data breach atau kebocoran data ya. Sehingga ini menjadi tantangan terbesar adalah ketika itu dikembalikan pada individu atau orang per orang untuk melindungi data pribadinya, maka yang paling penting adalah kita sebisa mungkin mengkontrol data yang kita berikan kepada orang lain. Kita tanya persis sebetulnya kegunaannya untuk apa. Kalau misalnya tidak ada kegunaannya, lebih baik tidak kita berikan. Lalu yang kedua, kalau memang itu akhirnya sudah terlanjur diberikan, maka harus diberikan satu cara mekanisme itu bisa ditarik kembali. Jadi misalnya bersurat dengan penyedia atau pengumpul data itu untuk bisa menarik kembali data yang sudah pernah diberikan. Nah cara ini tidak mudah karena nggak ada payungnya, tapi kita bisa mencoba untuk menegosiasikan pengambilan data pribadi yang pernah kita berikan pada penyedia platform. Oke. Nah, yang ketiga sebetulnya yang perlu dicoba adalah saya rasa yang perlu didorong sekarang adalah mendorong pihak penegak hukum, terutama polisi Indonesia, polisi cyber Indonesia untuk proaktif ya melihat tren cybercrime di dunia selama ini. Betul. Dan ketika sudah dimasukkan doxing sebagai salah satu tindakan cybercrime, maka sebetulnya jangan khawatir gitu loh, karena polisi ketika dia bergerak dia punya banyak sekali referensi yang bisa dia pakai di seluruh dunia sekarang bahwa ketika itu dilakukan itu adalah untuk kepentingan umum dan itu untuk melindungi warga dari tindakan kejahatan yang tidak diinginkan. Oke, jadi sebelum payung hukumnya semakin jelas, kita sendiri yang harus memproteksi itu tadi ya. Terima kasih Mas Damar Juniarto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.